Halo, kembali lagi bersama saya Ansgras Rimbo, NIM 20120143, kelas C Prodi Teknik Informatika Strata 1. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang akses file. Node.js mengizinkan kita untuk mengakses file dan direktori yang terdapat di dalam sistem operasi dengan menyediakan fungsi modul fs. Untuk menggunakan kelas-kelas maupun fungsi-fungsi yang terdapat di dalam modul fs, kita perlu mengimpor modul tersebut terlebih dahulu menggunakan kode var fs sama dengan require buka kurung diapiti tanda petik fs titik koma. Oke. Menulis data ke dalam file. Modul fs menyediakan fungsi write file dan write file since untuk menulis data ke dalam file. Fungsi write file menggunakan metode non-blocking IO, sedangkan write file since menggunakan metode blocking IO. Oke, contoh penggunaan fungsi file dapat dilihat pada kode berikut ini. Oke, jadi sini kita buat file baru. Sini kita beri nama write file. Kita beri nama write file .js. Enter. Oke. Nah, seperti ini. Sabar ya. Close dulu ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketikkan scriptnya dulu ya. Oke. var fs sama dengan require ini dalam kurung fs seperti ini, lalu titik koma, kita enter. Nah, di sini data yang akan ditulis ke dalam file, data yang akan ditulis ke dalam file, ditulis ke dalam file. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita enter var data, oke, sama dengan JavaScript oke, kemudian Python Python seperti ini, Ruby, kemudian berikutnya ada PHP, oke, seperti ini. Kemudian di sini kita beri tanda titik koma, kita enter. Menulis data ke dalam file, menulis data ke dalam file. Kemudian kita enter fs.writefile .writefile. Oke, buka kurung, kita kasih data.txt, data ini .txt. Kemudian kita kasih tanda koma di sini. Berikutnya kita ketikkan data function dalam kurung kita kasih r ini. Kemudian di sini kita seperti ini, lalu kita ketikkan if dalam kurung r. Nah, seperti ini. Kemudian spasi console, oke, console.error. Oke,
dalam kurung R ini. Nah, kemudian kita beri tanda titik koma di sini, kemudian kita enter. Berikutnya kita ketikkan console.log, oke, dalam kurung file data. Nah, seperti ini, file data.txt telah dibuat di direktori aktif. Telah dibuat di direktori aktif. Nah, seperti ini ya. Telah dibuat di direktori aktif. Kemudian di sini kita beri tanda titik koma. Oke, seperti ini. Lalu kita Ctrl S. Berikutnya kita coba jalankan. Nah, di sini. Oke. Kita coba jalankan node write file .js. Kemudian kita enter. Nah, jadi seperti ini ya. File data.txt telah dibuat di direktori aktif. Nah, hasil di layar menunjukkan bahwa proses pembuatan file data.txt berhasil dilakukan. Jika sebelumnya file dengan nama tersebut sudah ada di dalam direktori aktif, maka isi file lama akan ditimpa isi file tersebut dan bisa dilihat seperti di layar. Oke. Nah, kita lihat yang data.txt. Kita cari, ini dia ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, oke. Jika kita ingin menggunakan metode blocking I/O, kodenya dapat ditulis seperti berikut ini. Oke, jadi kita buat file baru lagi. Oke, close dulu ini. Kita buat file baru, kita beri nama write file since. Oke, .js. Kemudian kita enter. Kemudian kita ketikkan scriptnya ya. Oke, var fs sama dengan require dalam kurung fs seperti ini. Kemudian kita beri tanda titik koma. Oke, berikutnya kita enter. Data yang akan ditulis ke dalam file. Data yang akan ditulis ke dalam file. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. var data sama dengan, kita kasih nama ya, misalnya atau Faris. Kemudian sabar, di sini kita pakai tanda ini ya, kick ya. Oke, seperti ini. Nah, kita enter. Di sini kita kasih nama Fendi. Kemudian kita enter lagi Thomas. Kita enter lagi Ani. Oke, berikutnya Ega. Nah, seperti ini. Kita beri tanda titik koma, kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Kita ketikkan try, buka kurung kurawal, kita enter. Oke, menulis data ke dalam file. Menulis data ke dalam file seperti ini.
kemudian kita enter. Di sini kita ketikkan fs.write file sinch. Nah, seperti ini dalam kurung. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita ketikkan data.txt. Kemudian kita kasih tanda koma, ketikkan data seperti ini. Lalu di sini kita beri tanda titik koma, kemudian kita enter. Oke, kita ketikkan console.log. Ini dalam kurung kita beri nama file data.txt seperti ini. Data.txt telah dibuat seperti ini di direktori aktif, Nah, seperti ini ya. Lalu kita kasih tanda titik koma di sini, kita ke bawah, kita spasi catch. Ini dalam kurung kita kasih r. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita buka kurung berawal lagi, kita enter. If dalam kurung r. Oke. Langsung konsol. Nah, seperti ini .error. Oke, dalam kurung r. Oke, kemudian kita titik koma ke bawah, kita tanda titik koma di sini. Kita Ctrl S. Oke, kemudian di sini kita coba jalankan ya. Nah, di sini kita ketikkan node write file sinch. Nah, kita enter. Oke, file data telah dibuat di direktori aktif. Nah, kita lihat data text. Nah, ini dia ya, seperti itu. Oke, selain menggunakan dua fungsi layar, proses penulisan data ke dalam file juga dapat dilakukan menggunakan objek write stream. Mula-mula objek write stream perlu dibuat menggunakan fungsi create write stream. Oke, setelah itu proses penulisan data ke dalam file dilakukan dengan memanggil metode write dari objek tersebut. Nah, di sini kita perhatikan script ini ya. Berikutnya kita buat file baru. Kita beri nama write stream. .js, kita enter. Nah, jadi di sini kita close dulu ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita ketikkan scriptnya ya, var fs sama dengan require. Oke, seperti ini dalam kurung fs. Kemudian di sini kita kasih tanda titik koma, kita enter. Data yang akan ditulis ke dalam file, seperti ini ya, data yang akan ditulis ke dalam file. Kemudian kita enter var data ya sama dengan kita ketik lagi kita tanda. Nah, seperti ini ya. Jadi tadi yang di apa tadi ya, data tadi ya, kita tulis baris, kemudian Fendi, kemudian Thomas, kemudian Anita, kemudian Iga, seperti ini. Kemudian titik koma, kita enter.
Nah, membuat objek stream untuk penulisan data. Nah, membuat objek stream. Oke, untuk penulisan data seperti ini ke dalam file seperti ini. Kemudian kita enter, kita ketikkan var ws sama dengan fs dot create write stream seperti ini. Oke, kemudian kita buka kurung, data seperti ini .txt. Berikutnya kita beri tanda titik koma, kita enter, menulis data ke dalam file, ke dalam file melalui objek ws seperti ini. Kemudian kita enter, kita ketikkan ws.write dalam kurung data seperti ini, koma function. Buka kurung, tutup kurung, lalu kurung prawalubuka. Nah, kurung prawalubuka di sini kita enter. Nah, seperti ini. Kita ketikkan console .log, kemudian buka kurung, file data.txt telah dibuat di direktori aktif. Seperti ini. Kemudian kita tanda titik koma di sini, lalu kita ke bawah, di sini kita juga beri tanda titik koma, kemudian kita Ctrl S, lalu kita jalankan node write stream .js, kita enter. Nah, seperti ini ya. Coba kita buka data teks nah ini dia. Jadi seperti ini. Untuk menambah data ke dalam file yang sudah ada tanpa menimpa isinya, gunakan fungsi append file. Jadi contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan fungsi tersebut. Nah, kita buat file baru lagi. Kita buat file baru lagi. Nah, di sini kita beri nama ini append file .js, kemudian kita enter. Kita ketikkan, kita tinggal copy yang tadi ya, supaya jangan lama. Yang di apa tadi ya, right, ini dia. Nah, seperti ini. Jadi kita copy saja. Kemudian kita masuk kembali di append file. Nah, di sini kita ganti nama. Di sini kita buat nama baru, Tobias. Kita enter. Kemudian Soman seperti ini, Vince, kemudian seperti ini. Kemudian kita berikan titik koma, sudah, kita enter. Nah, di sini menambah data
data seperti ini ke dalam file data.txt. Nah, seperti itu. Kemudian kita enter. Nah, fs dot append file seperti ini, buka kurung, oke, tanda titik, data.txt, kemudian kita beri tanda koma, data function, oke, function dalam kurung r, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketikkan if r console.error dalam kurung r. Oke, seperti ini. Kemudian titik koma, kemudian kita enter. console.log ini dalam kurung proses penambahan data, oke, ke data teks, sukses. Oke, nah ini nanti yang akan ditampilkan ya. Oke, kita Ctrl S, kemudian kita coba jalankan node append file .js, kita enter. Nah, seperti ini. Kita buka data teks. Oke, nah di sini. Oke, jadi di sini sudah tambah ya datanya. Berikut ini kita akan mempelajari bagaimana cara membaca data dari dalam file. Untuk membaca data, jadi kita dapat menggunakan fungsi read file atau read file sync. Fungsi read file akan membaca data secara asinkron, membaca data menggunakan metode non-blocking I/O, sedangkan read file sync akan membaca data menggunakan metode blocking I/O. Oke, contoh kode berikut ini menunjukkan penggunaan fungsi read file. Oke, jadi perhatikan di layar. Kita buat file baru. Oke, kita beri nama read file. .js, kita enter. Oke, jadi kita close dulu ini, kita close dulu append. Oke, jadi di sini kita ketikkan programnya var fs sama dengan require. Oke, require dalam kurung fs seperti ini. Kita beri tanda titik koma, kita enter. Membaca data dari dalam file, membaca data dari dalam file seperti ini. Kita enter fs.readfile, oke, seperti ini dalam kurung data teks seperti ini. Kemudian langsung function, oke, dalam kurung r, kemudian koma data, oke, seperti ini. Lalu buka kurung plural, kita enter. Di sini kita ketikkan if r console
console.error oke, seperti ini, dalam kurung R, nah seperti ini. Lalu kita beri tanda titik koma, kemudian kita enter console.log dalam kurung data .toString. Nah seperti ini, toString. Kemudian kita buka kurung tutup kurung di sini, lalu kita beri tanda titik koma, kita ke bawah, kita beri tanda titik koma juga. Kemudian kita Ctrl S, lalu di sini kita coba jalankan. Oke, jadi di sini kita ketikkan node read file.js, kita enter. Oke, seperti ini. Nah, jika ingin menggunakan fungsi read file since, kodenya perlu diubah menjadi seperti berikut ini. Jadi kita buat file baru lagi. Oke, jadi kita buat file baru lagi. Nah, kita beri nama read file since. Nah, .js seperti ini. Kemudian di sini kita ketikkan scriptnya ya. Jadi seperti yang tadi ya, var require fs, enter, membaca data dari dalam file. Seperti ini. Kemudian kita enter var data sama dengan fs dot read file since. Oke, seperti ini, dalam kurung data text titik koma, kemudian kita enter console.log dalam kurung data toString, lalu buka kurung tutup kurung, kita beri tanda titik koma, kemudian kita Ctrl S, kemudian kita coba jalankan file since, kita enter. Oke, seperti ini. Oke. Data di dalam file juga dapat dibaca menggunakan objek readStream. Untuk proses baca data, objek readStream perlu dibuat menggunakan fungsi createReadStream. Setelah itu kita perlu menangkap data yang dibaca dengan cara mendefinisikan fungsi callback untuk infrared data pada objek tersebut. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan cara membaca data dari file melalui objek stream. Oke, jadi kita perhatikan contoh di layar. Kita jadi nama filenya di sini, kita buat file, kita kasih nama readStream. Oke. Nah, jadi kita keluar ini. Oke. Nah, di sini kita ketikkan var fs sama dengan require fs, kemudian oh sabar ya, sabar, kita buat kita buat ulang file baru. Nah, di sini kita ketikkan readStream.js.
Nah, seperti ini. Tadi seperti tidak terbaca ya. Oke, jadi kita ketikkan lagi var fs sama dengan require dalam kurung fs, lalu beri tanda titik koma, kita enter. Kemudian membuat objek. Nah, stream untuk membaca, untuk membaca data dari dalam file, Oke, kemudian kita enter var rs seperti ini, kemudian sama dengan fs dot create read stream seperti ini, buka kurung, data.txt, kemudian titik koma, kita enter. Menulis data ke dalam file, menulis data ke dalam file melalui objek WS, seperti ini. Kita enter rs.on, oke, dalam kurung data seperti ini, function, oke, data function dalam kurung data ini, lalu kita enter console.log dalam kurung data to stream, oke, buka kurung, tutup kurung, kita beri tanda titik koma, di bawahnya juga kita beri tanda titik koma, kita Ctrl S, kemudian kita coba jalankan node read stream.js, kita enter. Oke, seperti ini. Oke, cara menyalin file. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyalin file di dalam Node.js. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode tipe dari objek fs.readstream. Oke, jadi kita buat file baru, close dulu, kita buat file baru di sini, kita beri nama copy file seperti ini .js, kita enter. Nah, di sini kita ketikkan scriptnya var fs sama dengan require dalam kurung fs seperti ini, lalu kita kasih tanda titik koma, kita enter. Nah, membuat objek stream untuk membaca data, membuat objek stream untuk membaca data, oke, membaca data dalam file, kemudian kita enter var rs sama dengan fs dot create read stream, oke, dalam kurung data text, oke, data text, kemudian titik koma, enter. Berikutnya membuat objek stream untuk menulis, membuat objek stream untuk menulis data ke dalam file,
seperti ini, kita enter. Nah, var vs sama dengan fs dot create write stream. Create write stream dalam kurung seperti ini, data baru seperti ini, data baru dot txt. Kemudian kita kasih titik koma, menyalin file dari data txt, menyalin file dari data txt seperti ini ke data baru txt, ke data baru txt seperti ini. Kemudian kita enter rs.pp dalam kurung vs titik koma seperti ini. Kemudian Ctrl S, kita jalankan node copy file .js, kita enter. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat di data baru ya. Oh, ini dia. Nah, seperti ini. Kode di layar akan menyalin file dari data.txt ke data baru.txt di dalam direktori aktif. Cara lain yang dapat digunakan untuk menyalin file adalah dengan mengeksekusi perintah dari sistem operasi secara langsung menggunakan fungsi execute yang terdapat di dalam modul file proses. Perhatikan program di layar. Jadi kita buat file baru, close dulu. Kita buat file baru, kita beri nama copy file file 1.js seperti ini, kita enter. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi dalam sini kita ketik var child proses sama dengan require seperti ini, child process, kemudian titik koma, child dot exec seperti ini, copy data dot txt data baru 1 dot txt, kemudian titik koma, Ctrl S, coba jalankan, enter. Nah, kemudian kita cari data baru 1. Nah, ini dia ya. Oke, berikut adalah kita belajar bagaimana cara memindahkan file. Sebelumnya kita buat dulu sebuah folder baru. Di sini kita beri nama new dir. Seperti ini, kita enter. Nah, berikutnya kita buat sebuah file baru. Di folder aktif kita buat file baru. Kita beri nama move file .js seperti ini, kita enter. Nah, kemudian kita ketikkan skripnya var fs sama dengan require seperti ini, require dalam kurung fs
seperti ini. Kemudian kita kasih tanda titik koma, kita enter. Berikutnya var sumber seperti ini, sumber sama dengan seperti ini, data dot txt seperti ini, lalu titik koma, kemudian enter. Var tujuan seperti ini sama dengan seperti ini, new dir, new dir, kemudian data baru, seperti ini, data baru dot txt seperti ini, lalu titik koma, kita enter. Fs dot rename dalam kurung sumber koma tujuan, koma fungsi, seperti ini, kemudian dalam kurung r, lalu kita kurung kurang buka, kita enter. If dalam kurung r console dot log seperti ini, dot console dot error seperti ini, dot error, kemudian dalam kurung r seperti ini, lalu kita beri tanda titik koma di sini, kemudian di bawah juga ada tanda titik koma, kita Ctrl S, kemudian kita coba jalankan node move file .js, kemudian kita enter. Ini error ya, kita lihat dulu. Oke, coba kita Ctrl S, kita jalankan ulang, kita enter. Oke, seperti ini ya. Nanti datanya sudah muncul di sini. Seperti ini. Oke. Berikutnya kita sudah lihat ini data baru .txt di sini ya. Oke. Kode di layar akan memindahkan file ya dari data baru .txt di dalam direktori aktif ke subdirektori new dir yang terdapat di dalam folder aktif kita. Oke, kita lihat di sini file data.txt sudah tidak ada lagi karena sudah berpindah ya, ke data baru ini. Selain menggunakan cara di layar, kita juga dapat menggunakan child underscore process .exit untuk memindahkan file. Jadi contoh penggunaannya dapat dilihat di layar. Berikutnya kita buat file baru. Kita close dulu ini. Kita close lagi ini. Kita buat file baru. Kita beri nama move file 1.js, kemudian kita enter. Kita ketikkan scriptnya var child seperti ini underscore process sama dengan require require. Berikutnya buka kurung child underscore process seperti ini, kemudian titik koma, kita enter, lalu child process.exe, buka kurung move
data baru .text new dir slash data baru 2 .text, kemudian kita kasih tanda titik koma, lalu kita Ctrl S, kita coba jalankan. Oke, kita enter. Oke, masih error. Oke, kita Ctrl S, kemudian kita coba jalankan ya. Kita enter. Oke, seperti ini. Jadi sudah ada ini ya, data baru 2.text. Oke, seperti ini. Nah, jadi video saya sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.